3. Halo, selamat sore semuanya. Kami akan membawakan materi tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perhatikan baik-baik ya. Materi pertama tentang Pancasila. Yang harus kita ketahui pengertian Pancasila terlebih dahulu. Kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Jadi, istilah Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta berarti 5 dasar atau 5 sila adalah nama dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan pada saat disahkan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI karena Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 asas atau 5 dasar tersebut diusulkan oleh Insinyur Soekarno sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang mana usulan Insinyur Soekarno tersebut diterima dalam sidang. Karena usulan Insinyur Soekarno disetujui dalam sidang, maka pada tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai lahirnya nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Sebagai dasar negara Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas yang menjadi dasar dari suatu bangunan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ibarat suatu bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI didirikan di atas suatu fondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Adapun dasar negara Pancasila dirumuskan BPUPKI yang diketuai Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan Ketua Muda RT Suwoso. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara disahkan oleh PPKI yang merupakan penjelmaan atau mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam sidang PPKI yang diketuai Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Randus Muhammad Hatta pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah Indonesia memproklamasikan hari kemerdekaannya. Dasar negara Pancasila disahkan oleh PPKI bersamaan saatnya dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah Pancasila itu sendiri tidak terdapat dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Namun, telah cukup jelas bahwa Pancasila yang kita maksud sebagai dasar negara adalah rumusan sila-sila Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan
negara dari kepentingan masing-masing. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Fungsi utama Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam bukunya, Ranto merumuskan fungsi utama Pancasila dalam 9 poin diantaranya. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang kesembilan, Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa. Ideologi Pancasila. Pancasila kerap disebut sebagai ideologi negara. Untuk memakainya, Ranto dalam buku Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara 2012 menjabarkan sebagai berikut. Pancasila merupakan cita-cita yang menjadi dasar, pandangan, dan pemahaman pada negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam bangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Pancasila adalah wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Arti lambang Pancasila. Indonesia dilambangkan dalam seekor burung Garuda atau sering disebut sebagai Garuda Pancasila. Di dada burung tersebut terdapat perisai yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila, yang artinya sebagai berikut. Bintang melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ditulis dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bintang menggambarkan cahaya kerohanian bagi seluruh warga negara. Kelima sisi pada bintang menggambarkan kepercayaan masing-masing warga negara. Rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang tersusun dari 17 gelang menggambarkan hubungan manusia yang saling tolong-menolong. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin digambarkan sebagai tempat berteduh untuk seluruh rakyat Indonesia. Lambang tersebut juga mengartikan kesatuan Indonesia yang kokoh, tertanam dalam akar yang kuat. Kepala banteng melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul dan kompak dalam mengambil keputusan. Padi dan kapas melambangkan sila kelima, yaitu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia. Tanpa memandang status dan kedudukan, padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan, tak adanya kesenjangan. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan, tak ada kesenjangan antara warga negara. Materi yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pengertian undang-undang. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan terdiri atas 4 alinea, yang dalam alinea keempat terdapat rumusan dari Pancasila. Dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 20 bab. Bab 1 sampai dengan bab 16, 20 bab. Pasal 1 sampai dengan pasal 37, 70 pasal, ditambah 3 pasal, aturan peralihan 2 pasal, aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945, dirancang oleh BPUPKI, ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, disiarkan dalam Berita Republik Indonesia nomor 7 tanggal 15 Februari 1945. Suatu penerbitan resmi pemerintahan Republik Indonesia, sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Dasar 1945 itu telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Setiap sesuatu dibuat dengan memiliki sejumlah fungsi. Sebagai contoh, kunci dibuat dengan fungsi sebagai penutup dan pembuka sebuah pintu. Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kunci berfungsi sebagai pembeda antara pemilik dan bukan pemilik sebuah rumah. Dengan demikian, halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945, apakah sebenarnya yang menjadi fungsi dari sebuah Undang-Undang Dasar 1945 dalam praktek penyelenggaraan negara? Di atas telah kita bahas bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis. Dari pengertian tersebut, dapatlah dijabarkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Itulah materi yang kami bawakan pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.